Selamat datang di Rangkuman Duniaku. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi jendela untuk memahami dunia. Episode kali ini, kita akan mengulas tentang tragedi kelaparan Uni Soviet yang merenggut jutaan nyawa pada tahun 1932 hingga 1933. Berikut kisahnya. Pada awal abad ke-20, Uni Soviet berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin yang ambisius, Joseph Stalin. Di bawah pemerintahannya, negara ini berusaha mengubah dirinya menjadi kekuatan industri raksasa dalam waktu singkat. Stalin yakin bahwa untuk mencapai kemajuan, Uni Soviet harus menghapus sistem pertanian tradisional dan menggantinya dengan kolektivisasi, di mana semua tanah dan hasil panen dikendalikan oleh negara. Namun, keputusan ini justru membawa malapetaka bagi jutaan rakyatnya. Tragedi kelaparan yang terjadi antara tahun 1931 dan tahun 1933 bukan hanya sekadar bencana alam atau kegagalan panen biasa. Ini adalah hasil dari serangkaian kebijakan yang dirancang dan dipaksakan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat. Kelaparan ini paling parah terjadi di Ukraina, dikenal dengan istilah Holodomor, tetapi juga melanda banyak wilayah lain seperti Kazakhstan dan Rusia bagian selatan. Jutaan orang kehilangan nyawa bukan karena perang atau bencana alam, tetapi karena kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah. Kisah ini bukan hanya tentang kelaparan, tetapi juga tentang bagaimana negara menggunakan makanan sebagai alat politik. Kami akan melihat bagaimana kolektivisasi paksa menghancurkan kehidupan petani, bagaimana penyitaan hasil panen dilakukan secara brutal, dan bagaimana kelaparan perlahan menyebar hingga menghancurkan seluruh komunitas. Kami juga akan membahas bagaimana pemerintah Uni Soviet dengan sengaja menutupi tragedi ini, menyensor informasi, dan menekan siapa saja yang mencoba mengungkap kebenaran. Selain itu, kita akan menelusuri dampak sosial dan budaya dari bencana ini. Bagaimana kelaparan mengubah struktur masyarakat, menghancurkan keluarga, dan menciptakan trauma yang bertahan selama beberapa generasi. Terakhir, kita akan membahas bagaimana dunia akhirnya mengetahui tragedi ini, bagaimana sejarah mencatatnya, dan bagaimana warisan kelam ini masih mempengaruhi Ukraina dan negara-negara lain hingga hari ini. Inilah kisah tentang sebuah bangsa yang dipaksa kelaparan oleh pemimpinnya sendiri. Sebuah tragedi yang membuktikan bagaimana kebijakan politik yang kejam dapat merenggut nyawa jutaan orang dan meninggalkan luka sejarah yang tidak mudah sembuh. Pada dekade ketiga abad ke-20, Uni Soviet berada dalam masa transformasi besar. Joseph Stalin yang telah mengkonsolidasikan kekuasaannya setelah kematian Vladimir Lenin memiliki visi ambisius untuk menjadikan Uni Soviet sebagai kekuatan industri yang mampu menyaingi negara-negara barat. Namun, di balik ambisi tersebut, terdapat tekanan politik yang sangat kuat dan kebijakan-kebijakan yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Uni Soviet pada masa itu masih merupakan negara yang didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar rakyatnya adalah petani yang hidup di desa-desa dan mengandalkan lahan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Namun, bagi Stalin, sistem pertanian tradisional dianggap sebagai penghalang bagi modernisasi. Ia percaya bahwa untuk mencapai industrialisasi yang cepat, negara harus mengambil kendali penuh atas produksi pangan dan menghapus kepemilikan tanah pribadi. Dari sinilah, kebijakan kolektivisasi mulai diberlakukan. Di bawah rencana ekonomi 5 tahun pertama yang dimulai pada akhir dekade kedua abad ke-20, Stalin menetapkan target ambisius untuk meningkatkan produksi industri berat seperti baja, batu bara, dan mesin. Untuk mendanai proyek-proyek ini, negara membutuhkan sumber daya besar, termasuk hasil pertanian yang dapat diekspor ke luar negeri guna mendapatkan devisa. Dengan demikian, pertanian bukan lagi hanya menjadi sektor penghasil pangan, tetapi juga menjadi alat untuk menopang industrialisasi paksa yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun, di balik rencana besar ini, ada realitas yang lebih gelap.
Kolektivisasi tidak dilakukan secara sukarela, tetapi dipaksakan dengan cara yang brutal. Petani dipaksa bergabung dalam pertanian kolektif yang disebut kolkhoz, atau menyerahkan hasil panen mereka kepada negara tanpa kompensasi yang layak. Mereka yang menolak atau dianggap melawan kebijakan ini langsung dicap sebagai kulak, istilah yang digunakan untuk menyebut petani kaya. Meskipun dalam praktiknya banyak petani biasa juga terkena dampaknya. Tekanan politik semakin meningkat ketika pemerintah mulai menjalankan kampanye represif untuk menghancurkan oposisi terhadap kolektivisasi. Ribuan orang ditangkap, dideportasi, atau bahkan dieksekusi karena dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan negara. Mereka yang mencoba mempertahankan tanah atau menyembunyikan hasil panen dituduh melakukan sabotase terhadap negara dan dihukum dengan kejam. Di kota-kota besar, propaganda negara gencar disebarkan untuk membenarkan kebijakan ini. Surat kabar dan radio menyiarkan narasi bahwa kolektivisasi adalah langkah menuju kemakmuran bersama dan bahwa rakyat harus berkorban demi pembangunan negara. Setiap bentuk kritik terhadap kebijakan ini dianggap sebagai pengkhianatan dan bisa berujung pada hukuman berat. Pada saat kebijakan ini mulai berjalan secara luas, dampak negatifnya mulai terasa. Produksi pangan justru menurun karena sistem kolektif yang tidak efisien dan ketidakpuasan petani yang dipaksa bekerja tanpa insentif. Namun, pemerintah menolak mengakui kesalahan dan tetap memaksakan kuota hasil panen yang tidak realistis, menyebabkan banyak daerah mengalami kekurangan pangan yang semakin parah. Kombinasi antara ambisi industrialisasi yang berlebihan, tekanan politik yang represif, dan kebijakan pertanian yang dipaksakan tanpa perencanaan matang menciptakan kondisi yang sempurna untuk bencana. Kelaparan yang akan datang bukan hanya menjadi akibat dari faktor alam atau kegagalan panen, tetapi juga hasil langsung dari keputusan politik yang disengaja. Ketika kebijakan kolektivisasi mulai diterapkan secara luas, pemerintah Uni Soviet menetapkan kuota produksi yang sangat tinggi untuk setiap daerah pertanian. Namun, dengan sistem pertanian kolektif yang tidak efisien dan berkurangnya tenaga kerja akibat represi terhadap petani, banyak desa gagal memenuhi target yang ditetapkan. Alih-alih menyesuaikan kebijakan agar lebih realistis, negara justru semakin memperketat penyitaan hasil panen. Di berbagai wilayah, terutama di Ukraina, Rusia Selatan dan Kazakhstan, pejabat partai serta pasukan keamanan dikirim ke desa-desa untuk memastikan setiap butir gandum dikumpulkan sesuai dengan kuota. Mereka tidak hanya mengambil hasil panen yang baru dipanen, tetapi juga mencari sisa-sisa makanan yang disimpan oleh petani. Gudang-gudang diperiksa, rumah-rumah digerebek, bahkan tanah digali untuk menemukan biji-bijian yang mungkin disembunyikan. Petani yang tertangkap basah menyimpan makanan untuk diri mereka sendiri, atau keluarga mereka dianggap sebagai penjahat. Hukuman yang mereka hadapi sangat kejam, mulai dari deportasi ke kamp kerja paksa hingga eksekusi di tempat. Bahkan tindakan sekecil apapun, seperti mengumpulkan sisa gandum yang jatuh di ladang, bisa berujung pada penangkapan. Di beberapa daerah, pemerintah menerapkan kebijakan hukuman kolektif. Jika satu desa gagal memenuhi kuota, seluruh desa bisa kehilangan jatah pangan atau mengalami pembalasan yang lebih keras. Milisi dan pasukan keamanan akan datang untuk menyita seluruh stok makanan, meninggalkan penduduk tanpa sumber daya untuk bertahan hidup. Tidak hanya gandum, tetapi juga ternak, sayuran, bahkan persediaan pribadi seperti roti dan kentang diambil paksa. Di tengah kondisi ini, kelaparan mulai menyebar dengan cepat. Di desa-desa yang telah kehilangan seluruh sumber makanannya, orang-orang mulai mengkonsumsi apa saja yang bisa ditemukan. Rumput liar, kulit pohon, bahkan tanah liat yang dicampur air. Hewan peliharaan dan burung liar diburu hingga punah. Ketika situasi semakin memburuk, muncul laporan mengerikan tentang kanibalisme, sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam masyarakat yang kaya akan tradisi pertanian.
Pemerintah Uni Soviet mengetahui krisis ini, tetapi bukannya mengurangi tekanan, mereka justru meningkatkan kontrol. Stalin dan para pejabat tinggi menolak untuk mengakui bahwa kebijakan mereka telah menciptakan bencana kemanusiaan. Sebaliknya, mereka menyalahkan para petani, menuduh mereka melakukan sabotase terhadap ekonomi negara. Sementara rakyat kelaparan, pemerintah tetap melanjutkan ekspor hasil pertanian ke luar negeri. Gandum, yang seharusnya bisa menyelamatkan jutaan nyawa, dikirim ke negara lain sebagai alat diplomasi dan untuk memperoleh pendapatan guna membiayai industrialisasi. Bahkan di tengah kelaparan yang mengerikan, Uni Soviet masih mengirim ratusan ribu ton hasil pertanian ke Eropa dan Amerika, menunjukkan bahwa tragedi ini bukan sekadar akibat kurangnya pangan, tetapi juga karena kebijakan politik yang disengaja. Pada puncak kelaparan, tubuh-tubuh yang kurus kering mulai memenuhi jalanan desa-desa. Banyak orang meninggal di depan rumah mereka sendiri, sementara yang lain tergeletak di stasiun kereta atau di sepanjang jalan raya, berharap bisa mencapai kota dan menemukan makanan. Namun, di kota-kota besar, situasinya tidak jauh lebih baik. Dengan migrasi besar-besaran petani yang kelaparan, pemerintah menutup akses ke wilayah perkotaan, mencegah masuknya orang-orang dari desa yang ingin mencari makanan. Apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun pembangunan besar bagi Uni Soviet justru berubah menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Dengan kebijakan penyitaan hasil panen yang kejam, kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah menjadi tidak terhindarkan, dan jutaan nyawa melayang karena kebijakan yang tidak manusiawi. Ketika kelaparan semakin memburuk dan angka kematian meningkat tajam, pemerintah Uni Soviet tetap teguh pada kebijakan mereka. Alih-alih mengakui bencana ini sebagai akibat dari kolektivisasi yang gagal, Stalin dan pejabat tinggi partai justru bersikeras bahwa masalah ini disebabkan oleh para petani sendiri. Mereka dituduh sebagai pelaku sabotase yang sengaja menyembunyikan hasil panen atau menolak bekerja demi menghancurkan negara. Untuk mendukung narasi ini, pemerintah melancarkan propaganda besar-besaran. Surat kabar resmi seperti Pravda menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa produksi pertanian Uni Soviet terus meningkat dan bahwa kelaparan hanyalah rumor yang disebarkan oleh musuh negara. Para pejabat lokal yang melaporkan kondisi sebenarnya seringkali dianggap sebagai pengkhianat dan dihukum berat. Bahkan ilmuwan dan ekonom yang memperingatkan bahaya kelaparan sejak awal diabaikan atau dihukum karena dianggap tidak setia pada kebijakan partai. Pemerintah juga berupaya keras untuk menyembunyikan bencana ini dari dunia luar. Pada awal dekade ketiga abad ke-20, wartawan asing yang berada di Uni Soviet dikontrol ketat. Mereka yang mencoba melaporkan situasi sebenarnya dilarang bepergian ke daerah-daerah yang terkena dampak paling parah. Salah satu kasus paling terkenal adalah jurnalis Inggris Gareth Jones yang setelah mengunjungi Ukraina dan menyaksikan sendiri penderitaan rakyat, melaporkan krisis ini kepada dunia. Namun, pemerintah Uni Soviet segera menggelar kampanye disinformasi untuk mendiskreditkannya. Wartawan pro-Soviet seperti Walter Duranty yang bekerja untuk The New York Times justru menulis laporan yang membela rezim Stalin dan menyangkal adanya kelaparan. Di dalam negeri, langkah-langkah represif semakin diperketat. Pasukan keamanan dikerahkan untuk membungkam siapa saja yang berbicara tentang kelaparan secara terbuka. Mereka yang menyebutkan kata kelaparan dalam percakapan publik bisa ditangkap dan dihukum sebagai penghasut. Dokter dan petugas medis dilarang mencatat kelaparan sebagai penyebab kematian dalam sertifikat kematian. Sebagai gantinya, mereka diperintahkan untuk menuliskan penyebab lain seperti kelelahan atau infeksi. Bahkan di tengah krisis yang begitu nyata, pemerintah tetap melanjutkan ekspor hasil pertanian ke luar negeri. Ribuan ton gandum dikirim ke Eropa dan Amerika, sementara rakyat sendiri kelaparan. Stalin menggunakan hasil ekspor ini untuk membiayai industrialisasi dan membeli teknologi dari negara-negara barat. Ini menunjukkan bahwa bencana ini bukan sekadar akibat dari kelangkaan pangan,
tetapi juga keputusan politik yang disengaja. Selain itu, rezim Stalin secara sistematis menghancurkan bukti-bukti tentang tragedi ini. Arsip-arsip resmi yang mencatat tingkat kematian akibat kelaparan disembunyikan atau dihancurkan. Banyak dokumen terkait kebijakan kolektivisasi dan dampaknya baru mulai terungkap beberapa dekade kemudian, setelah Uni Soviet runtuh. Upaya ini membuat dunia sulit menyadari skala sebenarnya dari tragedi ini hingga bertahun-tahun kemudian. Meskipun pemerintah berhasil menutupi banyak aspek dari bencana ini selama masa kejayaannya, ingatan tentang kelaparan tetap bertahan di kalangan rakyat. Mereka yang selamat dari tragedi ini menyimpannya dalam cerita keluarga. Meskipun berbicara tentang hal ini secara terbuka masih dianggap berbahaya. Trauma yang ditinggalkan oleh kebijakan brutal ini tidak hanya berdampak pada generasi yang mengalaminya langsung, tetapi juga pada generasi berikutnya yang tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan dan represi. Pada akhirnya, kelaparan yang melanda Uni Soviet pada periode ini bukan hanya sekadar bencana alam atau kegagalan pertanian, tetapi hasil dari kebijakan politik yang represif dan salah kelola ekonomi yang disengaja. Pemerintah Uni Soviet tidak hanya gagal melindungi rakyatnya, tetapi secara aktif menciptakan kondisi yang menyebabkan kematian jutaan orang. Jumlah korban kelaparan akibat kebijakan kolektivisasi di Uni Soviet sangat besar, tetapi angka pastinya sulit untuk ditentukan karena pemerintah secara sistematis menyembunyikan dan memanipulasi data. Berbagai estimasi menunjukkan bahwa antara 6 hingga 10 juta orang tewas akibat kelaparan yang terjadi di awal dekade ketiga abad ke-20. Ukraina menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak, dengan perkiraan kematian mencapai 4 juta jiwa. Wilayah lain seperti Kazakhstan, Rusia bagian selatan, dan Kaukasus juga mengalami tingkat kematian yang mengerikan. Di beberapa daerah, jumlah korban begitu tinggi hingga desa-desa secara keseluruhan lenyap, tanpa cukup orang yang tersisa untuk mengolah tanah atau meneruskan kehidupan komunitas. Banyak pemukiman dibiarkan kosong dan terlupakan. Ini bukan sekadar bencana demografis, tetapi juga tragedi budaya yang menghancurkan struktur sosial yang telah ada selama berabad-abad. Pemerintah Uni Soviet tidak pernah secara resmi mengakui skala kematian akibat kelaparan ini. Dalam sensus penduduk yang dilakukan beberapa tahun setelah tragedi ini, angka populasi diubah agar tidak menunjukkan penurunan drastis yang bisa menimbulkan pertanyaan dari dunia internasional. Bahkan di dalam negeri, membicarakan kelaparan ini tetap menjadi hal yang tabu selama beberapa dekade, dengan ancaman hukuman bagi siapa saja yang berusaha mengungkapkan kebenaran. Dampak dari tragedi ini tidak hanya terasa dalam angka kematian, tetapi juga dalam perubahan jangka panjang pada masyarakat Soviet. Salah satu efek yang paling mencolok adalah meningkatnya ketakutan dan ketidakpercayaan di antara warga negara. Setelah melihat bagaimana pemerintah bisa dengan kejam mengambil makanan mereka dan menghukum mereka yang berusaha bertahan hidup, banyak orang menjadi lebih waspada dalam berbicara atau bertindak. Ini menciptakan atmosfer ketakutan yang terus berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya di bawah pemerintahan Stalin. Selain itu, kehancuran yang ditimbulkan oleh kelaparan ini berdampak besar pada sektor pertanian Soviet. Dengan jutaan petani meninggal atau dipaksa masuk ke kamp kerja paksa, sistem pertanian kolektif yang telah dibangun oleh negara tetap tidak efisien. Produksi pangan terus mengalami masalah selama bertahun-tahun, dan Uni Soviet harus menghadapi berbagai krisis pangan lainnya di masa depan. Tragedi ini juga meninggalkan luka mendalam bagi rakyat yang mengalaminya. Generasi yang selamat dari kelaparan tumbuh dengan trauma dan ketakutan mendalam terhadap negara mereka sendiri. Banyak yang belajar untuk tidak pernah mempercayai pemerintah atau berbicara secara terbuka tentang penderitaan mereka. Sikap ini diwariskan kepada generasi berikutnya, menciptakan budaya diam yang bertahan hingga akhir era Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh pada akhir abad ke-20, lebih banyak dokumen sejarah mengenai kelaparan ini mulai terungkap.
Para sejarawan dan peneliti akhirnya dapat mengakses arsip-arsip yang sebelumnya dirahasiakan, memungkinkan dunia untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi selama masa kelaparan tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa negara, termasuk Ukraina, secara resmi mengakui tragedi ini sebagai genosida yang disengaja oleh pemerintah Soviet, sebuah kejahatan yang dikenal dengan sebutan Holodomor. Meski demikian, perdebatan mengenai penyebab kelaparan ini masih terus berlangsung. Beberapa pihak berpendapat bahwa ini adalah akibat dari kebijakan ekonomi yang buruk dan kegagalan kolektivisasi. Sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan yang disengaja untuk menghancurkan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soviet, terutama di Ukraina. Apapun penyebabnya, yang tidak bisa disangkal adalah jutaan orang tak bersalah meninggal dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Sejarah kelaparan ini bukan hanya sekadar kisah masa lalu, tetapi juga peringatan bagi dunia tentang bahaya kebijakan otoriter yang tidak memperhitungkan dampaknya terhadap rakyat. Ini adalah bukti bagaimana keputusan politik yang salah bisa berujung pada tragedi kemanusiaan yang luar biasa besar, dan bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali dapat menghancurkan jutaan nyawa hanya demi ambisi politik. Kelaparan yang melanda Uni Soviet bukan hanya cerita tentang kematian dan penderitaan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa dipaksa untuk diam menghadapi tragedi yang begitu besar. Ingatan akan peristiwa ini terus hidup sebagai pelajaran pahit tentang apa yang bisa terjadi ketika negara lebih mementingkan ideologi dan kekuasaan daripada kehidupan rakyatnya sendiri.